Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Huwaida Takia Saya Denis Mawati. Saya Yuriskiani. akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran mengenai kualitas yang diampu oleh Bu Leni Susanti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan pemikiran mengenai kualitas yang diampu oleh Bu Leni Susanti. Topik yang akan kita bahas dalam materi ini yang pertama ada perspektif kualitas, kemudian dimensi kualitas, sejarah singkat mengenai kualitas, sumber kualitas, definisi dan pandangan terhadap biaya kualitas. Kemudian ada pengukuran kualitas, dan yang terakhir pemikiran beberapa pakar kualitas. Perspektif kualitas sendiri, pertama ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian membuat produk laku terjual. Yang ketiga dapat bersaing di pasar dengan pesaing-pesaing yang ada, kemudian meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan, dan yang terakhir dapat dijual dengan harga yang tinggi. Nah, pengertian dari bebas dari kekurangan yaitu memperbaiki kinerja penyampaian produk dan jasa, kemudian mengurangi tingkat kesalahan, mengulangi pengerjaan kembali dan pemborosan, kemudian mengurangi pembayaran biaya garansi, mengurangi inspeksi dan pengujian, mengurangi waktu pengiriman produk ke pasar, dan yang terakhir meningkatkan hasil kapasitas. Perspektif kualitas menurut David Garvin mengemukakan ada 5 alternatif perspektif kualitas. Yang pertama ada transcendental approach, itu kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Kemudian ada product based approach, yaitu kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dikuantifikasi dan dapat diukur. Kemudian ada user-based approach, itu adalah kualitas tergantung pada orang yang memandangnya. Dan produk yang paling memuaskan preferensi seorang, misalnya perceived quality merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Kemudian ada manufacturing based approach, itu kualitas yang sama dengan persyaratan supply base dan memperhatikan praktik perekayasaan manufaktur. Dan yang terakhir ada value based approach, yaitu memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Yang kemudian dimensi kualitas. Yang pertama ada kinerja atau performance. Yang kedua ada ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau features. Ketiga, kehandalan atau reliability. Keempat, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification. Yang kelima, daya tahan atau durability. Kemudian ada serviceability. Yang ketujuh ada estetika, dan yang terakhir ada kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality. Kemudian evaluasi kualitas jasa oleh pelanggan menurut Zeitem, Berry, dan Parasuraman tahun 1985. Bukti langsung atau tangibles itu fasilitas fisik, pegawai, sarana komunikasi, dan juga perlengkapan. Kehandalan atau reliability, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Daya tanggap atau responsiveness, keinginan dari para staf untuk membentuk pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat itu ada assurance atau jaminan. Kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari para staf. Dan yang terakhir ada empati atau kemampuan untuk melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Secara singkat mengenai kualitas, ada 4 era kualitas dalam pendekatan modern, yaitu inspeksi, pengendalian kualitas statistikal, jaminan kualitas, manajemen kualitas, strategi.
Inspeksi. Inspeksi alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Pendekatan ini mulai diterapkan pada permulaan abad 19. Pengendalian kualitas mencakup beberapa model yang seragam dari suatu produk untuk mengukur kinerja sesungguhnya. Pengendalian kualitas statistikal. Pendekatan ilmiah mulai tahun 1931, publikasi W.A. Schwartz, terus variabilitas, terus kontribusi utama, bagian pengendalian proses untuk merencanakan nilai produksi guna menentukan apakah nilai tersebut masuk dalam range yang dikehendaki. Terus jaminan kualitas, biaya kualitas, pengendalian kualitas terpadu, total quality control, reliability engineering, zona diverge, manajemen kualitas strategi, pengalaman perusahaan-perusahaan Jepang, pengalaman perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa, obsesi kualitas menyeluruh. Pengalaman perusahaan Jepang. Deming mengajarkan pendekatan yang tepat, sistematis, dan pendekatan berdasarkan statistik untuk memecahkan masalah kualitas. Terus Deming mengajarkan pendekatan yang tepat, sistematis, dan pendekatan berdasarkan statistik untuk memecahkan masalah kualitas. PDCA, Plan do Check Out, adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah interaktif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Juren mengajarkan perencanaan, penetapan sasaran, isu-isu organisasi, kebutuhan akan penetapan tujuan dan sasaran untuk upaya perbaikan dan tanggung jawab manajemen terhadap kualitas. Feigenbaum, pendekatan sistematis atau menyeluruh terhadap kualitas. Pengalaman perusahaan Jepang. Ahli Jepang sendiri, gugus kendali mutu, terdiri atas kelompok-kelompok kecil karyawan yang dilatih keterampilan dalam penanganan kualitas. Company wide quality control, keterlibatan semua fungsi dalam kegiatan kualitas, keterlibatan semua level dalam organisasi, filosofi perbaikan kesinambungan, orientasi pada pelanggan yang kuat. Quality function deployment, pengembangan keterampilan untuk merancang, menciptakan, dan memasarkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan menggunakan bahan terperinci. House of Quality. Pengalaman perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Menjelang awal 1980-an ada 3 buku terkait manajemen kualitas. 1. Philip Crosby, Quality is Free, 1979. Kualitas sempurna, tepat secara teknis, layak secara ekonomi. Tom Peters dan Robert Waterman, In Search of Excellence, menyoroti perusahaan-perusahaan Amerika yang sukses dan faktor-faktor keberhasilannya. David Garvin, Managing Quality, tinjauan terhadap evolusi sejarah kualitas, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kualitas dari perspektif filosofi, ekonomi, pemasaran, dan operasi, serta menyajikan contoh-contoh penting dari industri yang berbeda. Obsesi kualitas menyeluruh. Tahun 1987, Kongres Amerika memberikan penghargaan Malcolm Baldrige National Quality Awards, meningkatkan kesadaran akan kualitas, mengetahui sejauh mana pencapaian kualitas. Perusahaan-perusahaan Amerika mempublikasikan strategi terhadap kualitas. Ya, selanjutnya ada sumber kualitas. Di sini ada yang pertama, ada program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua, ada sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun detail. Yang ketiga, ada desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian atensis produk sebelum dilepas ke pasar.
Kemudian ada kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara baik, pekerjaan yang terlatih baik, dan penemuan penyimpanan secara tepat. Terus yang terakhir ada manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama. Terus ada definisi dan pandangan terhadap biaya kualitas, yaitu biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena kualitas yang buruk. Dikelompokkan menjadi 4, yaitu biaya pencegahan, terus ada biaya deteksi atau penilaian, terus ada biaya kegagalan internal, terus yang terakhir biaya kegagalan eksternal. Terus ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan itu terdiri dari yang pertama, teknik dan perencanaan kualitas. Yang kedua ada tinjauan produk baru. Yang ketiga ada rencana proses atau produk. Yang keempat ada pengendalian proses. Yang kelima ada pelatihan. Dan yang terakhir ada audit kualitas. Terus di sini juga ada biaya deteksi atau penilaian, yaitu yang pertama pemeriksaan dan pengujian bahan baku yang dibeli. Yang kedua ada pemeriksaan dan pengujian produk. Yang keempat ada pemeriksaan kualitas produk. Dan yang terakhir ada evaluasi persediaan. Biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal itu sendiri ada 4. Yang pertama sisa bahan. Yang kedua ada pengerjaan ulang. Yang ketiga ada biaya untuk memperoleh material. Yang keempat ada factory contact engineering. Biaya kegagalan eksternal, yaitu ada 5. Yang pertama biaya penanganan keluhan selama masa garansi. Yang kedua biaya penanganan keluhan di luar masa garansi. Yang ketiga pelayanan servis produk. Yang keempat produk liability. Yang kelima biaya penarikan kembali produk. Manfaat informasi biaya kualitas. Yang pertama mengidentifikasi peluang laba. Yang kedua, mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. Yang ketiga, menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Yang keempat, mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki oleh pelanggan. Dan yang selanjutnya, mengidentifikasi sistem yang berlebihan. Selanjutnya ada menentukan apakah biaya-biaya kualitas yang didistribusikan itu secara tepat. Terus ada penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Ada mengidentifikasi masalah-masalah kualitas. Terus ada juga dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang hubungan masukan dan keluaran. Terus ada lagi dijadikan sebagai salah satu alat analisis Pareto untuk membedakan antara vital few dan trivial money. Terus ada dijadikan sebagai alat manajemen strategi untuk mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Terus ada dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif. Terus di sini ada pandangan terhadap biaya kualitas. Ada 3 kategori yang berkembang dari para praktisi mengenai biaya kualitas. Yang pertama, kualitas yang semakin tinggi berarti biaya yang semakin tinggi pula. Manfaat dari peringkat kualitas tidak dapat menutupi biaya tambahan. Terus yang kedua, ada biaya kualitas lebih rendah daripada penghematan yang dihasilkan. Penghematan dihasilkan dari berkurangnya tingkat pengerjaan ulang, produk cacat, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan dengan kerusakan. Yang ketiga, ada biaya kualitas merupakan biaya yang besarnya melebihi biaya yang terjadi bila produk atau jasa dihasilkan secara benar sejak awal. Terus pengukuran kualitas.
Selain melalui perhitungan biaya, kualitas juga dapat diukur melalui penelitian konsumen melalui beberapa metode, yaitu sistem keluhan dan saran, ghosting shopping, lost customer analysis, dan yang terakhir survei pelanggan. Ya, sekian dari kami, dari penjelasan untuk materi yang kali ini. Semoga kurang dan lebihnya bermanfaat dan kami minta maaf jika ada kurangnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.